105 FM dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan FM dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran 105. Dan hari ini ada Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di program Raus Lowdown ya rekan FM. Seperti biasa di hari Selasa formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat kita adakan talk show bersama Kementerian Agama, dan kali ini sudah berhadir bersama Nurul, Ustazah Dr. Anda Ummi Salamah Nasution. Nurul sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya rekan Rafael, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan Ustazah di mana-mana kita lihat ada razia masker ya Ustazah. Iya, jadi dihimbau untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya untuk mematuhi selalu protokol kesehatan dengan menggunakan masker ya Ustazah. Iya, kalau tidak masker. Kalau tidak terlalu perlu, terlalu penting rekan Reven di rumah aja. Iya. Baik Ustazah, tema kita di sore hari ini adalah kisah Nabi Ismail, kelahiran anak saleh hingga perintah berkurban. Iya. Iya, mengingat sebentar lagi ya Ustazah ya, Hari Raya Idul Adha. Karena ini sudah masuk 26 Zulqa'dah ya. Iya. Nah, 26 Zulqa'dah berapa hari lagi masuklah bulan Zulhijjah ya. Iya, suatu peristiwa. Baik, langsung aja rekan Reven kita dengarkan ceramah dari Al Ustazah Dr. Anda Ummi Salamah Nasution. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Alhamdulillah di sore hari ini berketepatan 6 Juli 2021 atau berketepatan tanggal 26 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Kita masih tetap eksis untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar Raub FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan kelahiran seorang anak yang saleh hingga turunnya perintah untuk berkorban, dengan tujuan sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Nah, berketepatan tanggal 26 Zulqa'dah hari ini, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yaitu
suatu bulan yang diperintahkan untuk berkorban. Pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui, sejak kecil kita pasti pernah mendengar berbagai macam kisah para nabi dan rasul yang mempunyai sifat kebaikan dan keteladanan masing-masing. Terutama kisah 25 nabi dan rasul yang diberikan berbagai macam mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah yang pertama, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup atau juga disebut dengan khatamun nabi. Masing-masing nabi atau rasul mempunyai pengalaman yang berbeda-beda pada masanya. Meskipun begitu, semua nabi dan rasul memiliki sifat baik dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap kisahnya, umat Islam dapat memetik kebaikan dan menjadikan sebagai uswatun hasanah ataupun sebagai suri teladan dalam menjalani kehidupan di dunia. Setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nabi itu mempunyai sifat kebijaksanaan. Karena ujian itu ada yang diberikan Allah merupakan ujian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ujian atau cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu kisah Nabi yang mempunyai pesan mendalam dan penuh kebijaksanaan adalah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Dalam kisahnya Nabi Ismail beserta ayahnya mengalami berbagai macam peristiwa yang besar dan mengharukan. Satu-satunya peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah taala menguji ketaatan Nabi Ibrahim yang harus mempertaruhkan rasa cinta dan sayangnya kepada sang anak. Hingga peristiwa ini menjadi asal mula seruan Allah bagi seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban. Coba kalau kita pikirkan, seorang ayah sudah membesarkan anaknya, menginjak dewasa, datang perintah untuk disembelih. Inilah suatu ujian yang sangat berat diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah kelahiran Nabi Ismail menjadi kisah pertama yang patut untuk kita simak. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang bernama Sarah belum juga dikurniai seorang anak. Artinya belum mempunyai keturunan. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habali minas solihin. Rabbi habali minas solihin. Rabbi habali minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Dalam Al-Quran surah As-Sofat, suatu waktu Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan oleh suaminya, namun ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya. Pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, kemudian Sarah mendapatkan satu rencana untuk mendekatkan Nabi Ibrahim alaihissalam
dengan seorang budaknya yang bernama Hajar untuk menikah. Sarah pun berharap dengan adanya pernikahan tersebut, Nabi Ibrahim bisa mendapatkan seorang anak yang saleh dari perkawinannya dengan Hajar. Kemudian pada suatu waktu Sarah mengutarakan rencana tersebut kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kita harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Hajar, apakah dirinya setuju atau tidak. Lalu Sarah dan Nabi Ibrahim menanyakan langsung kepada Hajar, dan Hajar menyetujuinya. Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, dan Hajar akhirnya dapat mengandung anak dari suaminya. Kemudian setelah mengandung 9 bulan, Hajar melahirkan seorang anak yang dinamakan dengan Ismail. Kelahiran Nabi Ismail ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Rabbi habali minas solihin, Rabbi habali minas solihin, Rabbi habali minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Bukan tanpa alasan, ternyata istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah yang patut adalah kisah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada, beberapa waktu setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Hajar dan anaknya ke Makkah. Tidak berpikir lama, Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah tersebut dengan membawa Hajar dan Ismail pergi melewati gurun dan berhenti di dekat tempat yang saat ini berdiri bangunan Ka'bah. Tak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke negeri Syam. Hajar pun seketika memegang baju Ibrahim lalu berkata, wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang atau suatu apapun di sini? Hajar terus mengulangi pertanyaannya, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun untuk menanggapi perkataan istri tersebut, hingga akhirnya berkata, apakah Allah memerintahkan kamu atas semua ini? Lalu seketika itu Nabi Ibrahim menjawab, ya. Dan Hajar pun bisa menerimanya dengan berkata, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Pendengar Raut FM dimanapun Anda berada, sejak mendapatkan jawaban itu, Hajar kembali ke tempatnya semula bersama Ismail. Sedangkan Nabi Ibrahim kembali melanjutkan perjalanannya menuju negeri Syam. Dalam perjalanannya, Ibrahim kemudian menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Di sisi lain, Hajar kembali menemui Ismail dan mulai menyusuinya. Selama beberapa hari Hajar hidup dengan persediaan minuman yang telah dibawanya. Namun tiba suatu hari, persediaan air itu semakin lama habis. Ia menjadi haus. Begitu pula dengan bayinya Nabi Ismail alaihissalam. Ismail hanya bisa menangis saat ia kehausan. Hajar hanya bisa memandangnya dengan rasa kasihan. Karena tidak tahan, Hajar kemudian kembali meninggalkan Ismail untuk mencari bantuan. Ya, baik rekan RFM, itu dia tadi di segmen pertama ini ya Ustazah. Iya. Terkait dengan kelahiran Nabi Ismail, juga tadi ditinggalkannya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ya, tinggalkan Nabi Ibrahim. Iya, Nah, atas perintah Allah ya Ustazah. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik rekan RFM, Nurul juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung nanti di sesi interaktif di segmen 3 via WhatsApp untuk mengirimkan pertanyaannya di 0822 9999 6105. Kita break sebentar Ustazah, kita dengarkan beberapa break komersil berikut ini. Tetap stay di 105 Raw FM, Your Lifestyle. This is my life, this is my station. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di program Raw Slowdown, lebih tepatnya ceramah bersama Kementerian Agama bersama Ustazah Dr. Anda Ummi Salamah Nasution dengan tema kita kisah Nabi Ismail, kelahiran anak saleh hingga perintah berkurban. Baik Ustazah, kita lanjutkan lagi di sesi ini Ustazah. Ya. Silakan Ustazah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tatkala Hajar dan anak laki-lakinya yaitu Ismail alaihissalam dipindahkan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim ke suatu tempat yaitu ke Makkah, maka yang ia tinggalkan hanyalah air minum yang amat sedikit sekali. Dan dikala itu Nabi Ismail masih kecil, karena amat kecilnya sehingga anak itu merasa kehausan. Padahal air susu ibunya itu tidak keluar lagi atau habis karena tidak ada makanan dan minuman. Karena rasa ibanya pada anaknya, maklum seorang ibu kepada anaknya merasa iba karena kehausan, maka ibunya Hajar mencarikan air minum sambil mendukung anaknya. Demikian juga Hajar berharap setiap sekali pada orang yang melewati di tempatnya itu untuk meminta air sedikit untuk membasahi kerongkongannya yang amat kering. Dan pada keadaan itu dia pun naik ke atas bukit Safa. Dan di atas bukit tersebut tiada terlihat seorang pun juga. Sehingga dia lari dari bukit lainnya yaitu bukit Marwah. Begitu juga di bukit Marwah tiada seorang pun yang terlihat di bukit itu. Kemudian dia pun kembali lagi ke bukit Safa dengan berlari-lari kecil hingga 7 kali lamanya, yaitu antara bukit Safa dan Marwah. Dan pada akhirnya Hajar pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal Allah. Dan dia pun membayangkan dan memikirkan nasibnya yang malang itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa perintah Allah ke dekat duduk ibu beserta anaknya itu yaitu Hajar dan Nabi Ismail. Dan kemudian dipukullah dengan sayapnya tanah yang berada di dekatnya itu. Lalu memancarlah air yang amat deras sekali. Pancaran mata airnya makin lama makin lebar sehingga Hajar kagum dan keheranan melihatnya. Sehingga Hajar meminum mata air itu sepuas-puasnya. Sehingga Hajar merasa takut jangan-jangan
mata air ini akan terus melebar dan bertambah besar sehingga nantinya menjadi banjir. Karena itu Siti Hajar berkata, Zamzami ya mubarak, berhentilah hai air yang diberkati. Mata air itu terus menerus keluar dengan teratur. Dari kata Zamzami itulah asalnya nama air Zamzam. Kemudian pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun berkata, jangan kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kisah Nabi Ismail yang sudah dewasa bersama ibunya, kemudian bertemu dengan ayahnya Ibrahim yang datang menemuinya untuk melepas rasa rindu. Nabi Ibrahim kemudian bisa menjalani hari bersama anaknya yang tercinta. Lalu pada suatu hari Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita bayangkan, seorang ayah sudah lama tidak berkumpul bersama anaknya, tiba-tiba setelah anaknya dewasa datang perintah Allah untuk disembelih. Ini adalah suatu cobaan, ujian yang merupakan ujian perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nabi atau rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hari mendatangi anaknya Nabi Ismail, lalu menyampaikan mimpi yang dialaminya. Nabi Ibrahim berkata dalam surah As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Coba kalau Nurul sudah dewasa, datang seorang ayah, Nurul, saya bermimpi kau akan disembelih. Masya Allah, berat Ustazah. Tapi ini Nabi ya, Iya, Rasul. Ustazah. Tapi apa jawab Nabi Ismail dalam surah As-Saffat ayat 102? Wahai ayahku, ya abati, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Ibrahim mengikat kain di atas mukanya agar anaknya itu tidak dapat melihat wajah sang anak. Tidak bisa kita bayangkan ya, seorang ayah yang akan menyembelih anaknya, yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri, tawakal Allah. Setelah itu Ibrahim mendengar seruan Allah, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian itu kan bermacam-macam. Ada ujian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ada ujian cobaan dari keluarga, ada ujian dari lingkungan sekitar kita, ada ujian dan cobaan dari kerabat kita. Nah, ini termasuk ujian dan cobaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lama setelah itu, malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Peristiwa ini
Kemudian turunlah perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban bagi yang mampu. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu, karena Allah. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu, berarti mendirikan solat dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu orang yang mendapat hidayah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mendirikan solat. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, itulah orang yang terputus keturunannya. Ya, baik rekan RFM, itu dia tadi materi untuk di sesi kedua. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya. Siapkan pertanyaan Anda, kirimkan via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 605. Kita break sebentar rekan RFM, jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, your lifestyle. This is my life. This is my station. 105 Raw FM dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda bersama Ustazah Dr. Anda Ummi Salamah di ceramah bersama Kementerian Agama dengan tema Kisah Nabi Ismail, Kelahiran Anak Saleh hingga Perintah Berkurban, ya Ustazah. Iya. Ya. Di sesi ketiga ini ada sebuah pertanyaan Ustazah. Iya. Ketika orang tua belum sanggup mengakikahkan anaknya ketika anaknya masih kecil. Iya. Kemudian setelah dewasa rupanya anaknya sanggup, sudah bekerja kan Ustazah, sudah mapan, beliau berkurban. Apakah kemudian pahala akikah bisa digantikan dengan pahala kurban Ustazah? Iya. Kira-kira begitu Ustazah. Terima kasih pertanyaannya itu. Jadi ini masalah akikah dan kurban. Jadi ketika masih kecil anak ini, orang tuanya tidak sanggup untuk memberikan akikah kepada anaknya. Kemudian setelah dewasa, menetap kita rezeki ya. Iya, Ustazah. Rezeki diberikan Allah setelah dewasa. Kemudian anaknya ini berkurban. Iya. Apakah pahala kurbannya itu bisa untuk menutupi akikahnya yang belum diakikah gitu? Benar Ustazah. Ya, Nurul dan pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, masalah akikah dan kurban itu adalah dua ibadah yang terpisah, ya kan? Jadi akikah itu adalah kewajiban seorang orang tua yang sanggup ketika anak itu masih berumur, di sebagian pendapat ulama bahwa sebelum berumur 7 tahun, wajib seorang orang tua yang mampu, ya, yang mampu. Karena la yukallifullahu nafsan illa usahalaha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Ta'ala tidak membebani kepada hambanya yang tidak bisa kita bebankan. Jadi seorang orang tua belum sanggup, belum ada rezekinya mengakikahkan anaknya waktu kecil, tiba-tiba setelah dewasa anaknya ini rezeki, kemudian dia berkorban. Apakah lepas kurban? Akikah itu adalah kewajiban orang tua. Ya, Kurban itu sunnah. Ada sebagian pendapat punya sunnah kalau kita sudah sanggup. Jadi ibadah akikah dengan ibadah kurban itu adalah ibadah yang terpisah. Ibadah yang terpisah kan. Sebagian ada yang mengatakan kalau tidak diakikah tidak sah berkurban. Sementara akikah itu adalah kewajiban orang tua kita. Kan kalau berkurban itu adalah sunnah bagi orang yang mampu. Kalau sudah mampu malah wajib. Kalau sudah mampu kan. Iya Ustazah. Jadi kata apa yang dibilang si Nurul tadi, apakah lepas itu lain pahala untuk kurban, lain untuk akikah, ya. Baik. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya, karena juga waktu kita sudah mendekati formasi pukul 18. Sudah di penghujung waktu Ustazah, mungkin boleh disampaikan kesimpulan dan penutup. Silakan Ustazah. Ya, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam dan kemudian kisah Nabi Ibrahim, dalam hal ini ada 5 hal yang wajib
kita teladani umat Islam dari Nabi Ibrahim. Yang pertama, setiap umat Islam harus memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, serta tauhid di jalan yang benar. Yang kedua, umat muslim harus memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik atau budi pekerti yang baik dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, setiap umat muslim didorong memiliki kekuatan ilmu pengetahuan yang kuat dan luas, serta tidak hanya sebatas memperoleh predikat gelar akademik saja. Yang keempat, yang harus kita teladani sebagai umat Islam dari Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap umat Islam wajib menjaga ukhuwah Islamiyah yang harus dirawat dan dijaga. Tujuannya yaitu memperkuat kekuatan kaum muslim dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang terakhir, pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, yang wajib kita teladani dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah umat Islam diminta untuk mencontoh kekuatan ekonomi dari pribadi dan keluarga Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kisah daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim adalah merupakan satu contoh suri teladan yang baik dalam hal menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi dengan ikhlas karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengorbankan anaknya. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail digantikan dengan seekor kambing ataupun seekor kibas. Inilah merupakan kisah turunnya ayat untuk berkorban. Inna aqtaina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita ataupun khususnya bagi pendengar Raub FM dimanapun Anda berada. Dan kami dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap eksis selalu mengudara di Kota Padang Sidimpuan setiap hari Selasa dan Rabu. Dengarkan kami Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan setiap Selasa dan Rabu jam 17 ya, Nurul? Iya, Jam Ustazah, 17. benar. Mudah-mudahan Penyuluh Agama Islam Kota Padang Sidimpuan tetap jaya dan abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, itulah tadi ceramah kita bersama Ustazah Dr. Anda Umi Salamah Nasution dengan tema kisah Nabi Ismail, kelahiran anak saleh hingga perintah berkurban. Rekan-rekan, terima kasih untuk yang sudah menyimak di rumah dan yang sudah bergabung dengan Nurul dan Ustazah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Rekan Raw, besok masih dapat Anda saksikan ya ceramah bersama Kementerian Agama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, your lifestyle. Ya, besok ya hari Rabu. Iya Ustazah.